Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Hi, we are back at English lesson. Hari ini kita akan berkolaborasi dengan Bu Ilma di sini dan Bu Betsy. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita simak dulu ayat tentang pelajaran hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'ashfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah arti dari surat Al-Fil ayat 1-5. Tidakkah engkau, Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maksud dari ayat tersebut adalah menceritakan kejadian yang sudah terjadi, di mana perang gajah memang sudah terjadi ketika ayat ini diturunkan. Nah, dari surat tersebut atau surat Al-Fil, kita belajar mengenai sejarah dari perang gajah. Nah, sejarah merupakan kejadian yang sudah terjadi, bukan? Nah, kejadian yang ada di masa lalu atau yang sudah terjadi bisa juga kita ungkapkan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan simple past tense. Nah, jadi simple past tense ini adalah bentuk kalimat berdasarkan waktu terjadinya suatu kejadian. Nah, jika kejadian itu terdapat di masa lalu atau sudah terjadi, kita pakailah simple past tense ini. Ya, jadi penggunaannya adalah untuk kejadian yang sudah terjadi atau sudah lampau. Jadi kata kerjanya pun kita gunakan yang sudah terjadi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan verb to atau past tense. Nah, pertama kita belajar tentang regular verb dalam past tense. Apa itu regular verb, Bu Ilma? Nah, regular verb itu kata kerja dalam bentuk lampau atau yang sudah terjadi. Contohnya, Hi Betsy. Hi Ilma. I saw you on the market last Sunday. What did you do there? Oh, I looked for some chili. I had to make sambal. What did you do at the market? I also looked for some spices for the meat. My mom cooked soto last Sunday. Wow, great. Yes, delicious. Oke, sudah disimak videonya? Nah, di dalam video tadi terdapat percakapan yang membahas kejadian di masa lampau. Kalau kalian perhatikan, ada keterangan waktu yang menunjukkan bahwa kejadiannya itu sudah terjadi, yaitu kata last Sunday. Artinya, hari Minggu yang lalu atau minggu kemarin. Ya, untuk kata kerjanya otomatis akan berubah menjadi kata kerja bentuk lampau atau verb to. Coba temukan dulu yuk kata kerjanya apa saja ya yang digunakan. Yang pertama ada I saw you. Saya melihatmu. Melihat dalam bentuk simple present tense adalah see. Nah, di sini karena kejadiannya sudah terjadi maka pakai saw. Itu adalah bentuk verb 2-nya. Oke, selanjutnya yang ada di kalimat adalah kata look for. Look for itu artinya adalah mencari, ya. Kata kerja utamanya adalah look.
Atau biasanya kita artikan look itu melihat ya, tapi kalau look for itu mencari. Nah, kata verb satunya untuk look for adalah look for. Ketika kejadiannya sudah menjadi looked for. Ada yang berubah kan? Nah, ada juga kata kerja terakhir, my mom cook. Nah, di situ ada kata cook. Nah, dengan tambahan ed di sini berubah menjadi verb 2. Awalnya yaitu kata cook, artinya memasak. Karena di sini bentuknya lampau, maka ditambahkan ed dan dibaca cook. Sama artinya memasak. Nah, bentuk dari verb 2 itu ada beberapa macam. Yang pertama kita akan bahas pekan ini adalah bentuk regular verb atau kata kerja yang beraturan. Di sini ada beberapa aturannya. Aturan yang pertama adalah kata kerja yang berakhiran huruf E. Contohnya smile. Smile artinya tersenyum dengan akhiran huruf E di belakangnya. Maka untuk bentuk verb 2-nya kita tambahkan huruf D menjadi smiled. Smiled. Yang kedua adalah kata kerja dengan akhiran konsonan yang double atau 2. Contoh pull. Pull artinya menarik. Di sini ada akhiran 2 huruf yang sama yaitu L. Maka ditambahkan ed. Jadi pulled. Pulled. Jadi pulled adalah bentuk verb 2 dari pull. Aturan ketiga dari regular verb adalah dengan kata kerja yang berakhiran bunyi desis. Contohnya seperti wash. Wash artinya mencuci. Ada bunyi desis di situ. Wash. Bentuk verb 2-nya ditambahkan ed. Ditambahkan ed jadi bunyinya washed. Washed. Oke, aturan yang selanjutnya adalah kata kerja yang diakhiri oleh huruf Y, tapi sebelum huruf Y-nya adalah huruf vokal. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, dan O. Ya, lalu diakhiri dengan huruf Y. Contohnya adalah kata play. Sekali lagi ya, play artinya bermain. Itu verb satunya. Untuk verb 2-nya ditambahkan ed menjadi played. Oke, played. Play menjadi played. Aturan yang kelima adalah kata kerja yang diakhiri huruf Y lagi, tapi sebelum huruf Y-nya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan itu berarti yang selain A, I, U, E, O. Contohnya adalah kata study. Study artinya belajar. Maka perubahan verbnya menjadi studied. Studied. Ada perubahan sedikit ya, yaitu penambahan huruf I di antara atau sebelum huruf ed-nya. Jadinya studied. Nah, selanjutnya adalah kata kerja yang diakhiri oleh huruf L. Contohnya adalah kata cancel. Cancel artinya membatalkan. Nah, perubahannya menjadi cancelled. Jadi huruf L-nya double ya, yang awalnya hanya 1 di kata cancel menjadi cancelled. L-nya jadi 2. Nah, sebetulnya masih ada beberapa lagi aturan yang digunakan untuk perubahan verb tersebut, tapi kita bahas yang sering digunakan saja ya. Nah, Bu Ilma, itu tadi beberapa aturan untuk simple past tense. Lalu gimana ya kalau kita mau buat kalimatnya? Nah, untuk membuat kalimatnya ada struktur atau susunan kalimatnya, yaitu diawali dengan subjek atau pelaku, kemudian diikuti dengan verb 2-nya atau di posisi predikat, dan dilanjutkan dengan objek. Setelah itu bisa ditambahkan dengan keterangan atau adverb. Keterangannya itu bisa keterangan waktu,
bisa keterangan tempat, dan juga keterangan cara atau manner. Nah, di sini ada yang khas dari keterangan waktu yang kita pakai dalam bentuk simple past tense. Di antaranya ada yesterday, ada last week, last weekend, last month, last year, 2 days ago, 2 years ago. Nah, contohnya seperti yang tadi di percakapan, yaitu I look for some chili. I itu adalah subjeknya, pelaku, kemudian ada look, itu bentuk verb 2 dari look, kemudian ada karena look for ya, karena mencari itu look for, jadi tambahkan kata for untuk looknya, lalu objeknya adalah some chili. Dan juga ada keterangan waktunya yang dipakai tadi adalah last Sunday atau minggu lalu. Jadi seperti ini ya rumusnya. Oke, barangkali ada yang masih bingung, kita ambil contoh kedua dari percakapan barusan. Ada kalimat, my mom cooked soto last Sunday. Coba kita bedah ya. My mom adalah sebagai subjeknya. Lalu ada kata cook. Nah, cook ini adalah verb 2 dari kata cook. Ya, lalu diikuti dengan objeknya yaitu soto. Soto adalah makanan ya. Dan juga keterangan waktunya masih last Sunday, yaitu hari Minggu lalu. Nah, itu tadi penjelasan tentang simple past tense dengan fokus ke bentuk kata kerja regular verb. Ya, kesimpulannya jadi kata kerja past tense adalah perubahan dari kata kerja verb 1 menjadi verb 2. Ciri-cirinya bisa ditambahkan huruf D ataupun ED. Sesuaikan dengan aturan yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan jangan lupa juga berikan keterangan waktu untuk memperjelas situasi dari kejadian tersebut. Baiklah, sekian video pembelajaran untuk materi hari ini. Semoga kalian semua bisa paham ya. Jangan lupa untuk praktekkan di rumah. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.